Shalom semuanya. Yang di rumah, Pak Bambang. Shalom, selamat sore. Ada Fredo, ada Bu Ana, ada Peter. Baik, kita malam hari ini kita belajar judulnya Membela Tuhan. Apa Pak membela Tuhan itu? Sering kita melihat di medsos ya. Itu kalau kita lagi SK atau Pak Eras, mungkin lebih kebas ya Pak Tri ya. Oke, makasih Pak. Kalau kita lihat di Facebook, di medsos ya, seperti SK lagi dibully, Pak Eras dibully, mereka pengagum SK itu, wah marah gitu ya. Terus tulis sesuatu untuk membela SK maupun Pak Eras. Kata-katanya cukup tajam, bahkan seorang pendeta pun bisa diserang seperti itu. Apakah itu membela Injil? Apakah itu membela Tuhan? Apakah caranya demikian membela Tuhan? Tulis di medsos dengan quote-quote kebenaran dari SK ditunjukkan bahwa apa yang benar ini punyamu yang salah. Ini yang benar gitu. Apakah itu? Bahkan menyerang pribadi seseorang, bahkan pendeta yang diserang. Dulu itu nama pendeta yang disebutkan ada juga. Waktu itu saya lihat itu sedih. Gitu. Bahkan ada seseorang yang sempat saya telepon. Saya bilang, jangan lakukan itu. Kalau kamu mau bela pengajaran Pak Eras atau SK, nggak perlu seperti itu. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, itulah cara kita membela Tuhan. Bukan dengan kita konfrontasi supaya mengungkapkan isi hati kita, marah kita. Justru itu tidak menunjukkan pengajaran. Ajaran itu kualitasnya ditunjukkan dari apa yang dilakukan. Amin. Ketika saya baru ingat tadi diingatkan, ketika Anda ingat ketika Yesus mau disalib, jadi Yesus malam itu besok disalib, malam berdoa di Getsemani. Selesai berdoa, Yesus sudah tahu rombongan Yudas dan kawan-kawan sudah datang, pasukan dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka datang semua untuk ambil Yesus dari petunjuk Yudas. Ketika mereka bertemu, ada satu murid yang marah sama mereka. Siapa itu? Petrus. Petrus langsung ambil pedangnya. Dia mau bela Yesus loh. Dia lakukan itu untuk bela Yesus. Dia keluarin pedangnya, dia potong salah satu pembantu dari imam-imam namanya Malkus. Itu terpotong, tapi Tuhan Yesus marah. Bukan marah sama orang Farisi, tapi marah sama Petrus. Anda lihat hati Yesus, dia tidak mau cara membela seperti itu. Ya untung-untung Tuhan Yesus lakukan mujizat, telinganya tempelin lagi, sembuh itu. Tapi Yesus tidak berkenan apa yang dilakukan oleh Petrus. Tuhan tuh tidak mau dibela yang seperti itu. Kalau hari ini mungkin tidak potong telinga, tapi tulis di medsos. Dan tulisannya tajam banget gitu.
Dan orang tidak respect, malah orang itu tidak respect dengan SK. Apa itu? Saya ulang, pengajaran, kualitas dari pengajaran itu dari apa yang dilakukan. Dari perbuatan itu menunjukkan apa isi pengajaran di otak kita. Kalau kita belajar kebenaran, belajar Injil yang benar. Injil itu Tuhan katakan dalam Alkitab, itu Injil kemuliaan. Injil yang mulia, yang agung. Mulianya apanya, Pak? Karakternya. Orang yang mengasup Injil itu menjadikan orang itu karakternya itu mulia. Seperti Bapa. Karena itu ajaran Bapa. Jadi diturunkan pada Yesus. Yesus lakukan ketika jadi manusia. Dia hidup sebagai manusia. Dia menunjukkan cara hidup sebagai anak-anak kerajaan. Itulah ajarannya. Nah, kalau kita mengasup SK, tapi hasilnya dari apa yang kita lakukan tidak sama dengan yang diajarkan, ada yang salah. Amin. Ada yang salah. Apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan nggak sama. Pak, itu kan proses. Oke, proses. Bapak Ibu, seorang pengkhotbah ini menyiapkan khotbah itu sulit, Bapak Ibu. Nggak mudah. Minta tolong Tuhan mau bicara apa. Kalau syukur ngomong ya bisa, tapi tuh takut kalau salah. Ya. Menyiapkan khotbah itu, Tuhan tolong. Apa yang engkau ingin sampaikan. Terus ketika apa yang mau disampaikan, lihat dirinya, enggak itu berat. Karena nembak sana, nembak berat. Tapi lebih berat lagi ketika melakukannya. Itu berat, Bapak Ibu. Tidak mudah. Lebih tidak mudah. Ya. Bahkan mereka itu yang nulis di medsos itu merasa seolah-olah paling benar. Kalau nulis gitu kan merasa paling benar gitu. Ya masih mula-mula lah waktu itu ya. Tapi lambat laun harus berubah mestinya. Tapi kalau sampai hari ini nggak berubah, ada yang salah. Ketika kita hidup seperti Yesus hidup, ketika Yesus menjadi manusia, itulah cara kita membela Tuhan yang benar. Itulah cara membela Tuhan yang benar. Supaya dunia bisa lihat ajaran Yesus di dalam hidup kita. Yesus tidak pernah membuktikan ajaran itu benar atau tidak waktu dia di dunia. Dia hanya melakukan apa yang dia miliki ajaran itu. Kapan dia membuktikan bahwa ajaran itu benar? Bukan waktu ketika dia sebelum disalib. Enggak. Ketika sebelum disalib, dia melakukan apa yang dia ajarkan. Tapi membuktikan bahwa ajaran itu benar, itu setelah disalib. Maksudnya, Pak, ketika Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa ajaran itu benar. Amin. Jadi kita tidak perlu membuktikan, lakukan aja. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus olehnya, dan kita adalah miliknya, seharusnya lah kita memperjuangkan atau membela apa yang sudah menjadi miliknya. Ngerti maksudnya? Tak ulang ya. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus olehnya, dan kita adalah miliknya,
seharusnya lah kita memperjuangkan atau membela apa yang sudah menjadi miliknya. Karena ketika kita mengaku dan memberi diri untuk menjadi miliknya, ada pihak yang tidak rela atau tidak menginginkan hal tersebut terwujud. Yaitu siapa dia? Iblis dan manusia lama kita. Ini dua ini ketika kita mau ikut Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Injilnya, dan menjadi miliknya. Untuk menjadi miliknya itu suatu proses. Sampai betul-betul bukan aku lagi, tapi Kristus. Tapi aku milik Kristus semurnya, hidupku semua milik Kristus. Perjuangan ini ada dua yang menghalangi kita. Oknum itu. Iblis dan manusia lama kita. Dan itu harus disadari. Kalau iblis sudah jelas. Tapi manusia lama ini yang seringkali kita tidak menyadari. Dan iblis itu menyesatkan kita itu dengan halus. Tanpa kita sadari dan tanpa terasa. Itu melalui manusia lama kita. Di manusia lama itu ada topon-topon, ada tempat pijakan-pijakan iblis yang dimana dia bisa berkarya di situ. Jadi kita lihat ayatnya, bahwa orang yang belajar kebenaran, bahwa orang yang belajar ajaran Yesus, itu akan melihat manusia lamanya. Dia akan bisa melihat manusia lamanya. Saya belajar SK ini, semakin hari saya bisa melihat manusia lama saya itu semakin terang gitu. Bisa melihat manusia yang baru maupun manusia lama. Ya, manusia lama ini, waduh, ternyata betapa bobrok. Semakin hari semakin lihat semakin kelihatan bobroknya. Betapa kotornya. Dan betapa dia menyeret setiap hari untuk menarik ke dunia yang lama. Ke Mesir lagi. Kalau kita nggak sadari ini, kita hanyut. Seorang yang mengasup Injil yang benar, Injil membuat dia terang, dia melihat kebenaran, dan dia bisa bercermin dalam dirinya. Ada manusia yang baru dan manusia yang lama. Ketika dia mau bertindak sesuatu, ada dua yang bicara dalam hatinya. Manusia lamanya juga manusia barunya. Amin. Ya, ini semakin terang nanti, semakin kelihatan. Dan manusia lama itu licik. Alkitab katakan itu licik. Bahkan bahayanya manusia lama ini kalau dibiarkan dengan kelicikannya, sampai orang itu pun tidak menyadari bahwa dia licik. Jangan dipikir kalau orang menyampaikan firman Tuhan seperti gini, itu tidak berproses. Bapak, Ibu, kalau saya tidak menyadari manusia lama ini, dan saya hanyut dengan manusia lama itu, saya mengerti firman, semakin mengerti firman, saya kasih tahu, semakin licik, semakin meliciki diri sendiri. Banyak alasan yang dalam dirinya, yang membuat dia itu menjauh daripada Tuhan. Anda nangkep ini? Anda semakin belajar firman, ketika firman itu tidak dilakukan, tidak mau menderita, kelicikan itu akan semakin menguasai, bahkan semakin tidak menyadari, bahkan semakin dia merasa benar sendirinya. Paling benar. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan, paling benar. Tapi banyak kelicikannya semestinya. Yang paling bahaya, kalau itu menguasai, Alkitab katakan, kalau hatinya sudah membatu, dia tidak tahu. Tidak mengetahuinya. Amin. Kapan Pak bahwa manusia lama itu semakin tenggelam dan manusia baru semakin terang? Dan bahkan semakin terang itu, semakin kita mengerti kelicikan hati kita, manuver-manuvernya. Ketika kita mau menderita melakukan firman.
Anda akan bisa melihat semakin terang pengajaran Tuhan. Akan semakin lihat ajaran Yesus yang mulia. Semakin melihat diri kita. Ada manusia yang mulia yang Tuhan sedang ciptakan, yaitu manusia yang baru. Amin, Bapak Ibu. Ini apa yang saya sampaikan ini perjalanan kita. Dan perjalanan kita ketika kita mendengar firman Tuhan itu belum selesai. Itu mendengar. Itu pengetahuan yang menerangi kita. Tapi pengetahuan akan membutakan kita, bahkan meracuni kita. Kalau kita tidak tenggelam untuk melakukannya. Rela menderita. Rela untuk hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran itu perjuangan. Orang yang hidup dalam kebenaran, manusia barunya itu semakin dewasa, semakin kelihatan. Semakin dia bisa membedakan mana manusia lamanya, manusia barunya. Ini semua dialami oleh kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya belajar dalam menelaah firman Tuhan, tapi belajar untuk melakukannya. Amin. Amin. Dulu kita kalau mau tulis saja. Semau mungkin. Seharusnya orang mengerti kebenaran. Dia mulai ketika nulis bahwa apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ini melukai hati perasaan Tuhan? Berarti saya tidak janjian sama Lauren, saya sore kemarin tidak ikut latihan, tapi lagu yang terakhir itu ngomong menjaga perasaan Tuhan. Apakah yang kita tulis? Apakah yang kita mau ngomong? Kalau dulu tidak mikir. Seharusnya ketika orang mengenal kebenaran, mengenal Injil, semakin mengenal, itu semakin mengerti. Ketika mau lakukan, dia mikir dulu. Kenapa? Ada manusia yang baru yang mengingatkan dia. Ada nurani yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, yang menyala, yang memberikan kata-kata untuk kamu tidak melukai Allah. Jangan dipikir seperti ini Bapak Ibu. Kita itu menyembah Tuhan kapanpun kita bisa. Jangan berpikir seperti itu. Ketika kita sering melukai Tuhan, kita menyembah, mungkin bisa, tapi nggak nyambung. Kenapa? Allah itu suci, Bapak Ibu. Firman katakan kalau kamu mempersembahkan sesuatu, kalau hatimu ada sesuatu pada seseorang, kamu selesaikan dulu. Baru kamu datang untuk menyembah aku. Artinya, kalau ada trouble dalam hati kita, yang melukai hati Tuhan, ketika kita menyembah dia, nggak nyambung. Bisa kita lakukan dengan fisik, tapi sebetulnya nggak connect. Amin. Manusia lama dan iblis ini, itu sering dia ingin menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana yang mulai. Dan Bapak Ibu perlu ketahui ya. Dan kalau kita membela Tuhan di dalam perjalanan hidup kita supaya rencananya terwujud, ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita tidak perlu meminta pembelaannya. Tentu Tuhan pasti membela kita. Tidak perlu kita takut untuk menghadapi hidup ini. Kalau gitu kita itu membela Tuhan dalam diri kita. Tidak perlu minta pembelaan Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Buktikan. Dan saya sudah membuktikannya. Ya memang ngeri-ngeri sedap. Tapi Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia buktikan. Semakin hari dia buktikan. Percaya kita semakin tumbuh dalam kehidupan dia. Semakin berani kita melakukan kebenarannya. Dibuka di Matius 12 ayat 15 sampai 21.
Matius 12 ayat 15 sampai 21. Ya, pelan-pelan Pak Andoko. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kata memaklumkan itu sebetulnya menyatakan, memberitakan, membuat terbuka. Ya, terus Pak. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ya, perhatikan ayat 18. Saya baca ulang ya. Lihatlah, itu hambaku, yang dimaksud adalah Yesus ya. Yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini berkenannya bukan karena dia Allah, tapi berkenan apa yang dilakukan ketika dia hidup di dunia. Ya, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia memaklumkan, ia akan menyatakan atau memberitakan atau membuat terbuka hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya hukum itu diketahui oleh bangsa-bangsa. Ya, maksudnya kebenaran ya. Supaya bangsa-bangsa bisa memahami. Ia ayat 19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suara yang di jalan-jalan. Itu menurut saya mirip kayak gitu. Bahwa membela Tuhan itu tidak perlu berteriak-teriak. Tidak perlu menunjukkan. Tidak ngomong di jalan-jalan. Enggak. Bukan itu maksudnya. Perhatikan. Ya. Berarti tidak usah penginjilan, Pak. Anda perhatikan ini. Membuat hukum, di jalan-jalan, dalam menyatakan hukum tersebut, dia, Tuhan Yesus, tidak berbantah, tidak berteriak. Kalau sekarang mungkin KKR, atau menulis di medsos. Ya, ayat 20 perhatikan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Perhatikan ayat 20 ini. Bulu itu ngomong bambu. Bambu yang kalau bahasa lain itu bukan patah, remuk. Itu tidak dipatahkan. Kalau di sini diputuskan. Tidak malah diputuskan. Nangkep ya? Sumbu yang pudar. Sumbu itu masih ada, tidak ada apinya, tapi masih ada panasnya. Nangkep Anda? Masih ada angetnya gitu. Ya, baranya gitu. Tapi tidak ada api, tidak ada apa namanya? Kalau pelita itu ada apinya yang menyala, itu tidak ada apinya. Oke. Sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya, tidak dipadamkan. Sampai yang menjadikan hukum itu menang. Maksudnya apa? Itu bicara batin ya. Karena dunia yang membuat surut. Karena semua keinginan dunia, ketika seseorang punya keinginan dunia, karena dosa Adam yang merembak sampai hari ini, membuat nuraninya itu menjadi surut. Seperti bulu yang terkulai, atau seperti pelita yang tidak menyala tapi mau pudar. Tuhan Yesus datang itu untuk menyalakan itu. Tuhan Yesus datang itu untuk menyalakan batiniahnya. Batiniah manusia.
bicara. Tadi saya sampaikan ketika kita mau tulis sesuatu, kalau kita sudah mengasup Injil yang benar, itu nurani kita menjadi menyala. Hidup nuraninya, batinianya mulai kelihatan. Kalau bahasa lainnya, manusia baru itu mulai muncul dalam dirinya. Kalau dulu nulis skarpe, tidak ada yang larang. Tapi ketika kita mengasup Injil, ada yang mulai musik. Kamu tidak jaga perasaan Tuhan. Dia akan bicara, yang benar ini. Kalau kamu lakukan ini, kamu salah. Kamu lukai hati Tuhan. Ketika itu menyala, terus semakin dewasa, itu mengalahkan kegelapan yang dalam diri kita. Itu yang dikatakan keselamatan itu ya itu Bapak Ibu. Nah kalau kita sudah belajar Injil, ya sudah dengar Injil yang berkualitas tempat ini maupun di khotbahnya Pak Eras. Tapi kalau kita tidak hidup di dalamnya, nurani kita tidak menjadi menyala. Cuman tahu aja, tapi tidak menyala. Tidak pernah melatih dirinya. Manusia barunya tidak pernah menjadi dewasa. Dia lebih dikuasai kegelapan daripada terang itu yang menguasainya. Seharusnya perjalanan itu bahwa terang itu yang menguasai melalui manusia baru, nurani yang dimunculkan, didewasakan. Anda nangkep ini? Bulu yang terkulai, tidak dipatahkan. Sumbu yang mau pudar, tidak dipadamkan. Tapi dibuat menyala. Tapi ini bukan hanya pekerjaan Yesus dalam diri kita. Tapi ada keterlibatan diri kita untuk menyelesaikan hal ini. Amin. Kalau kita sudah mengasup Injil, tapi kita memilih selalu yang kita lakukan manusia lama. Ya manusia, ketika kita melakukan manusia apa yang dikehendaki manusia lama, Bapak Ibu sesungguhnya kita memberi makan kepada manusia lama kita. Kalau itu terus dilakukan, keselamatan tidak terjadi loh Bapak Ibu. Dan konsekuensinya ketika kita memberikan makan manusia baru kita akan mengalami penderitaan, sakit. Tapi manusia baru itu menyala. Dia akan semakin dewasa. Anda semakin bisa mengerti, memahami ketika dia bicara. Ketika Roh Kudus kasih tuntunan, Anda akan peka. Amin. Saya ulang ayat 20 tadi. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar menyala tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Sampai dia menjadikan manusia baru. Hukumnya Tuhan itu menang dalam dirinya. Itulah keselamatan. Dia, Yesus, menjadikan hidupnya teladan. Bagaimana bisa memiliki batinnya atau nurani yang menyala dan dewasa ketika dia menjadi manusia di bumi. Sehingga batiniahnya mengalahkan kegelapan dalam dirinya. Dan orang-orang inilah yang diizinkan tinggal dalam kekekalan. Orang-orang yang mengikut jalan Yesus. Itulah orang-orang yang nuraninya menyala. Orang-orang ini ya nanti yang diizinkan tinggal bersama Bapa. Ayat 21, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bangsa-bangsa yang merindukan hidup kekal. Mereka menemukan jalan itu melalui hidup Yesus. Yesus adalah contoh bagaimana hidup di dalam manusia baru. Dan itu berat, tidak mudah.
Tapi kalau kita memilih yang mudah, kita akan nggak sampai. Dan rencana Tuhan tidak terwujud atas diri kita. Amin. Apa yang diperkarakan Tuhan Yesus selalu ya, yang kelihatan hanyalah hasil atau buah. Perhatikan Petrus. Ketika Petrus ini menyimpang dikit ya, tapi ada hubungannya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ingat? Ya. Petrus menyangkal Yesus. Dan saat itu, ketika dia menyangkal yang ketiga kalinya, Yesus menoleh. Petrus ditanyai, oh ini kamu orang Galilea. Dia sangkal, kedua jangkal, ketiga disangkal, yang ketiga itu Yesus itu kan kelihatan dengan dia apa namanya api unggun toh. Jadi dia kelihatan Yesus kelihatan dia. Ketika Alkitab katakan bahwa ketika dia ngomong menyangkal Yesus itu noleh. Kan Yesus sebelumnya mengingatkan 3 kali. Ketika dia menyangkal, tentu Yesus setelah kejadian itu, setelah Yesus bangkit dan bertemu kembali dengan Petrus, apakah Tuhan Yesus mempermasalahkan pengkhianatan? Enggak. Tidak ketemu Petrus, kamu Tuhan Yesus tidak mempertanyakan apa yang dilakukan Petrus. Nah, tapi perhatikan bahwa Yesus itu memperhatikan batinnya Petrus. Dia berharap bahwa dia berubah. Yesus sama mau gue untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, dan yang dipentingkan oleh Tuhan Yesus bahwa perbuatan yang dihasilkan dari batinnya yang berubah itu yang diharapkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Batinnya kita. Dan memang Petrus akhirnya berubah. Anda kalau lihat surat-suratnya Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, dia berani mungkin kita masuk, tapi bisa dimulai. Tapi ketika Petrus memulainya untuk hidup benar, untuk hidup dalam rencananya, meresponi manusia barunya dalam dirinya, dia menjadi dewasa demi sang gurunya. Yang tadinya dia menyangka itu juga kepada kita. Amin. Ketika seseorang batiniahnya menjadi dewasa,
karena diterangi oleh Injil. Lambat laun dia akan mengalahkan kegelapan di dalam dirinya, yaitu manusia lamanya. Memang ini tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi dalam keseharian kita harus bisa selalu melihat keadaan ini. Bukan mengabaikan cuman hanya, kalau saya sebagai pengkhotbah cuman hanya bisa mengajar, tapi enggak, harus koreksi diri saya. Rasul Paulus ngomong di Timotius bahwa kamu harus sudah benar apa tidak. Selalu. Pak Eras mengajarkan kita belajar yang merenungkan firman Tuhan, melihat di hadapan Tuhan, menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, amin, amin. Kita lihat contoh dari perjanjian tapi tidak usah. Ketika Yusuf digoda sama tante Potifar, kejadian tidak ada kerjaan kan? Pak. 9 ayat 39 ayat 9. Besar kuasanya daripadaku, tiada yang tidak diserahkan kejahatan yang besar ini dan berbuat terhadap Allah. Ya, benar Allah. Dia tidak mau melukai hati Allah. Membela Tuhan itu kayak gini. Amin. Gimana orang mau tertarik sama SK kalau ngomong kita kan? Malah mencibir ya. Fokus hati Yusuf terlihat dari kalimat ini. Tidak mau melukai hati kita hari ini sebagai orang percaya. Kalau Yusuf membela Tuhan dengan menolak percaya. Orang percaya menolak untuk berpikir jina, cabul. Ketika kita melihat YouTube, ketika kita berhenti menikmati, kita tidak lagi membela Tuhan. Apa perjuangan lagi. Itu cara membela Tuhan. Amen. Amen. Ketika kita mau ngomong hanya itu membela Tuhan.
Halo, ada amen? Ketika kita mau berbicara sesuatu kepada sesama kita, dulu, apakah itu melukainya, melukai hati Tuhan? Menyukakan dia. Saya sering ketika kita berjuang, hanya Tuhan ampuni kita. Itulah bila Tuhan dalam diri. Yang membuat hukum itu menang di dalam diri. Ketika kita mengampuni, itu hukum menang. Hukumnya Tuhan jadi permanen dalam hidup kita. Ada amin? Kesulitan, berbuat keadilan supaya kita serupa dengannya. Atau kita mau ada orang yang telepon kita, Pak, anak saya tidak SPP, apa harus dibayar? Kalau tidak dibayar, tidak bisa ikut ujian. Terus posisi kita, uang kita tidak lagi baik-baik. Tidak mudah Bapak Ibu untuk memberikannya. Itu manusia lama kita bisa bicara gini. Kebutuhan kamu sih banyak kok. Maksud kita. Kalau kamu jadi dia gimana? Posisi dia anakmu tidak ada SPK. Kamu gimana kira-kira? Ketika kita berjuang untuk melakukan kebenaran, Anda sedang memberikan makan pada manusia baru. Anda sedang tidak memberikan makan pada manusia lama. Mana yang sering diberikan makan, itu yang menjadikan kuat. Amin. Ini sepele. Tapi kalau Anda mengerti ini bukan sepele. Ya. Ketika bangun pagi untuk berdoa, mau menyingkapkan selimut atau mau lanjut tidur lagi, atau mau membelani sepedaan tapi tidak berdoa. Halo? Halo? Anda sedang membela Tuhan atau membela diri kita? Kayaknya sepele loh. Kita tuh minta sesuatu sama Tuhan supaya Tuhan jawab doa kita. Nocel. Tapi ada suatu saat yang harus dia pilih untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirinya. Dia pilih menyenangkan dirinya. Adil enggak? Fair enggak? Nggak fair. Saya doa pagi itu sudah terbiasa sejak dulu di gereja lama. Saya pernah ceritakan. Hujan-hujan pun saya berdoa bukan di rumah pada waktu itu. Berdoa di gereja. Dan jam 5 dimulai. Setengah 5 atau setengah 6 ya? Setengah 5. Itu saya berangkat, hujan-hujan gerimis pun berangkat. Pakai jas hujan. Istri lagi hamil Kevin. Tidak tahu berapa bulan tuh. Berangkat, naik sepeda, sudah motor. Sepedanya kredit lagi. Asisan kaget. Berangkat. Pakai jas hujan, saya kudungin dia di belakang. Jas hujannya satu. Saya kudungin dia. Kamu pegangan.
Berangkat ke gereja. Sampai gereja dia bilang gini, "Pi aku mumet, gak ketok dalan." Amin. Mau doa pagi? Mau singkapkan selimut kita? Sampai hari ini kalau kita mau bangun pagi, itu bagi saya masih ada enggak untuk mau tidur? Ada, jangan bilang. Tapi saya memilih untuk menyingkapkan selimut. Saya memilih untuk berdoa. Membela Tuhan supaya pekerjaan Tuhan itu berjalan dalam diri kita. Supaya rencana Tuhan itu terwujud atas diri kita. Bapak Ibu, pilihan-pilihan dalam hidup kita itu membuat manusia baru kita semakin dewasa atau manusia lama kita semakin kuat. Amin. Amin. Berat ya, aminnya ya. Ya. Mau nyingkapin selimut, itu cara membela Tuhan. Sepele kayaknya. Tapi bangun pagi menyingkapkan selimut. Itu membela Tuhan. Memilih jalan Tuhan, itu membela Tuhan, Bapak Ibu. Kan enakan tidur lagi. Apa itu? Oh, ini kena tangan saya. Kan enak tidur lagi. Daripada doa. Amin. Amin. Saya meskipun di luar kota, itu ada sempat berdoa, tetap saya berdoa. Bukan soal doanya, tapi soal mau ikut Tuhannya. Amin. Sampah tidak ada harganya. Ada sampah yang ada harga? Ada ya. Kalau diolah lagi ya. Tapi namanya sampah itu lebih banyak tidak ada harganya. Ada setuju? Ya, sampah tidak ada harganya. Apa? Sampah Anda ada harganya gitu? Enggak ya. Sampah tidak ada harganya. Sama, manusia lama adalah sampah. Yang akan dibuang. Yang akan ditinggal nanti di sini. Manusia baru yang akan tinggal bersama dia. Diberikan tubuh yang baru. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, buanglah. Gimana cara membuangnya? Jangan memberikan makan. Amin. Memilih apa yang dia kehendaki. Memilih yang tidak, memilih yang menyukakan hati Bapa. Itu memberikan makan manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Agak panjang Pak Handoko. Pelan-pelan Pak ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jangan dibilang ini bukan orang di luar Kristen aja. Orang Kristen pun bisa mengalami ini. Bapak Ibu pun bisa mengalami ini. Ya, terus. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kedegilan itu saya cari bahasa lainnya itu kerasnya, kekerasan. Kedegilan itu kekerasan hati. Karena mempertahankan dirinya paling benar. Orang paling benar itu sulit diingatkan. Amin. Yuk. Perasaan mereka telah tumpul, Ya. sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya. Tetapi kamu bukan demikian.
kamu telah belajar mengenal Kristus. Perhatikan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Perhatikan terus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia Ya, dan menerima pengajaran di dalam Dia ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. ya. Terus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sampai di situ dulu. Ayat 21 saya ulang. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Kita semua sudah mengenal, sudah menerima pengajaran. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, ayat 22 perhatikan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Ketika seseorang mengenal pengajaran yang benar, dia akan mengenal manusia lamanya. Seseorang tidak akan mengenal manusia lamanya, tidak bisa membuang manusia lamanya. Kalau dia tidak mengenal manusia lamanya, mana manusia yang harus dibuang? Dan Injil itu menerangi manusia untuk bisa melihat manusia lama dan manusia baru. Amin. Amin. Tujuan kita belajar firman Tuhan ini bisa mengenal manusia lama dan manusia baru. Ya tentu harus berjuang melakukan sesuai manusia baru yang inginkan. Yang menyukakan hati Tuhan. Dan selalu ingin menyukakan hati Tuhan. Tapi manusia lama selalu ingin menyukakan dirinya. Yang nyaman buat dirinya. Kalau ada orang butuh pertolongan, buat aku dulu. Kalau pekerjaan Tuhan butuh pertolongan, buat aku dulu. Kalau kita mau dulukan pekerjaan Tuhan, pasti sakit. Tidak mungkin tidak. Tapi itu yang benar. Tentu kita harus tanya Roh Kudus. Apakah aku harus memberikannya atau enggak? Amin. Amin. Nah, firman ini bukan buat Anda saja, ini untuk sini juga. Ya. Jadi ketika seseorang belajar Injil kebenaran, ajaran Yesus, dia pasti mengenal manusia lama. Dan dia pasti konsekuensinya harus menanggalkan manusia lama itu. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, Pak. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, terus. 24. Dan mengenakan manusia baru Ya. yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah cara membela Allah itu ini. Amin. Ada orang di sini? Ya wes, oke. Ayat 25 lah. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, Pak. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Amin. Firman-Nya jelas sekali. Jadi jangan berikan kesempatan kepada iblis. Artinya jangan memberikan pijakan kepada iblis. Iblis itu tidak bisa berkarya dalam hidup kita kalau tidak ada pijakannya.
Tapi karena kita memiliki manusia lama yang sudah ada, dan itu dengan manusia baru, Anda harus membuangnya, menanggalkan. Dan menanggalkan itu tidak bisa langsung, kan. Tuhan step by step dengan Roh Kudus memberitahu step by step akan mana yang harus dibuang dalam diri kita. Ya, nah topon ini itu tempat pijakan iblis, di mana iblis itu berkarya. Setiap kita hari ini, walaupun kita sudah mendengar kebenaran, topon itu masih ada. Entah topon yang mana, pasti ada. Itu yang harus digarap, topon itu. Yang harus dibuang, pijakan itu. Kalau orang itu temperamen, ya, temperamen, toponnya temperamen. Ngomong itu mesti keras. Ngomong itu mesti jawabannya gak enak. Anda paham ini? Lihat toponnya medit. Tuhan kasih sesuatu, pelajaran hari itu. Supaya dia melepaskan topon itu. Ada orang yang minta tolong sama dia. Gimana cara melepaskan? Ketika dia memberikan dan rasa sakit itu ada di kita. Itulah melepas topon itu. Amin. Ketika orang itu toponnya temperamen, suka marah, ngomong pedes, jawab sesuatu itu mesti gak enak gitu ya. Ketika dia dapat sesuatu yang membuat dia marah, ketika dia tahan itu, Tuhan tolong aku. Sampai dia bisa melepaskan, bahkan mengampuni orang itu. Itu melepaskan topon. You know benalu? Tahu benalu? Ya. Benalu itu kalau nempel sama pohon, itu sudah lengket sama kulitnya. Bahkan bisa sama batangnya yang dalam. Berarti maksud saya? Itu kalau melepaskan benalu, itu harus lepas kulitnya pohon itu. Ngerti? Ini benalu, ini pohon mangga. Nempel sama pohon mangga. Itu kan benalu kan menyerap vitaminnya pohon mangga itu. Dia tidak punya akar sendiri ke tanah. Dia nempel. Ya, dia ambil saripatinya di mangga itu. Kalau ini mau dilepas, ya, itu dilepas itu sampai kulitnya itu terlepas, kulitnya mangga itu. Bahkan tuh sampai yang di dalamnya, di batangnya itu terlepas. Sampai di dalamnya. Itu kalau pohon mangga itu bisa bicara. Bengok itu. Sakit. You know bengok? Sakit. Sakit. Ditarik itu sakit. Melepaskan topon itu sakit, Bapak Ibu. Saya sebagai pembicara, kalau saya tidak mau melewati sakit ini, topon itu pasti masih ada dalam hidup kita. Tidak akan pernah lepas. Walaupun saya ngerti pengajaran. Amin? Iya. Proses ini harus berjalan. Rasa sakit itu harus rela untuk mengalami itu. Kalau tidak, dari dulu sampai selama-lamanya tetap sama. Lah Tuhan Yesus tidak apa-apa. Lah kita jangan seperti itu. Harus berubah. Amin. Amin. Aminnya berat ya. Ya memang berat ini. Ya. Ini lebih berat daripada jadi song leader, ya. Loh iya. Lebih berat dari khotbah. Khotbah itu berat, Bapak Ibu, tapi lebih berat ketika melepaskan topon itu. Dan kalau kita mau, kita akan berubah. Kita akan serupa dengan dia. Ya memang kita punya banyak topon, kita harus akui itu. Banyak pijakan. Yuk kita mau ya. Mau sakit ya. Yang di rumah mau sakit. Bukan sakit jasmani, tapi mau sakit. Diambil topon itu. Ini ngomong ke depan sana, ini ngomong ke sini. Amin. Oke, kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran-Mu
Ampuni hamba. Jika hambamu lebih membicarakan apa yang harus dibicarakan, ampuni Bapa. Hamba mohon Tuhan, bimbing kami semua, supaya kami serupa dengan putra-Mu. Masih banyak topon-topon dalam